Halo abang-abang semua, selamat malam. Dimanapun kita berada, semoga pada sehat-sehat. Pada video kali ini kita akan bermain dengan teknik swing. Karena sudah lama juga kita tidak bermain teknik ini. Oke, di sini kita akan analisa dia di time frame dari M30 sampai dia H4, teman-teman. Oke, di sini kita juga boleh pakai ataupun boleh lihat area overbought atau oversold-nya melalui indikator ini RSI, teman-teman. Oke, kita perhatikan, namun kita di sini lebih fokus ke candlestick. RSI ini hanya sebagai pembantu kita untuk melihat area oversold atau overbought-nya, teman-teman. Oke. Di sini kita lihat di time frame 30 menit. Oke, di sini kita bisa langsung lihat. Oke, kalau kita analisa dia secara tren, dia trennya sedang sideways, teman-teman. Nah, ini area zone-nya. Oke, kalau kita perhatikan di antara candlestick ini, setelah menyentuh area ini, dia terpantul lagi. Nah, di sini dia akan mencoba atau turun ke area ini lagi, area zone-nya, teman-teman. Nah, kita perhatikan lagi dia di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam bisa kita katakan, teman-teman, ini adalah area pantul dia. Ini adalah area pantul dia. Di sini sudah terbentuk support. Nah, ketika area ini menyentuh area di sini, nah, maka dia akan terpantul, teman-teman. Nah, seperti itu. Maka dia akan terpantul, turun kembali, lalu naik lagi, lalu turun lagi nantinya. Gitu dia. Kita analisa secara candlestick lagi, teman-teman. Di sini candlestick-nya adalah kejenuhan daripada si seller, teman-teman. Ini kenaikan terbentuk resisten di sini, ini kejenuhan si seller. Oke, di sini ada area koreksinya, teman-teman. Oke, di sini support. Kita perhatikan sekarang di time frame 4 jam, teman-teman. Oke, di time frame 4 jam ini area dia. Ini areanya. Oke, kalau kita perhatikan candlestick di sini tidak ada yang menembus ya. Nah, bisa kita katakan dia di sini-sini aja ya dalam beberapa jam ini. Ini 1 2 3 4 5 kali 4 dalam 20 jam ya. 20 jam terakhir dia hanya berada di area ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita nanti swing ini kita entry sekarang, misalnya nanti kita akan lihat 4 jam ke depan, teman-teman. Jadi kita akan pakai satu candle ini gitu. Oke. Kita perhatikan di sini adalah pelemahan naik kalau di time frame 4 jamnya, teman-teman. Lemah naik di time frame 4 jamnya. Nah, kalau kita perhatikan secara RSI ini, secara RSI dia kita katakan juga sudah mendekati area oversold-nya, teman-teman. Namun belum bisa kita pastikan apakah dia nanti langsung naik atau masih akan tetap seperti ini gitu. Kita belum bisa pastikan karena di sini memang area sedang sideways, teman-teman. Oke. Kita lihat lagi dia di time frame terbesarnya, kita coba di 1 hari. Oke, di 1 hari kalau kita perhatikan candlestick ini adalah pelemahan untuk naik, teman-teman. Nah, pelemahan untuk naik gitu ya. Makanya di sini masih candle berwarna merah, teman-teman. Oke, di sini pun langsung terbentuk resisten ya. Di sini ada area pantulnya yang menjadi support. Nah, di sini sudah terjadi resisten. Oke, sekarang kita perhatikan dia. Nah, di sini ada areanya. Kalau secara global, teman-teman, kita lihat pasar ini sedang downtrend, sedang turun. Kalau kita perhatikan dia secara SND di sini drop, di sini area base-nya. Nah, di sini kemungkinan besar dia akan drop lagi, teman-teman. Namun ini belum ngebreak ya. Ini belum ngebreak.
namun sudah terbentuk area resist. Kalau kita mengikuti polanya di sini pun seperti itu ya. Nah, mulai dari atas pun seperti itu ya. Drop, base, drop ya. Seperti itu dia. Oke. Itu di satu harinya. Kita lihat di time frame 4 jamnya. Oke, time frame 4 jamnya seperti ini. Oke, di sini dia drop, di sini base. Nah, di sini nih belum bisa kita perhatikan ataupun belum bisa kita pastikan teman-teman apakah dia akan drop. Karena kalau kita perhatikan secara RSI dia sudah lebih dekat ke area oversold-nya teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Nah, karena sebenarnya pun di candle ini dia masih ada informasi kenaikan teman-teman. Jadi candlestick yang ini adalah candlestick yang ini dia sudah turun teman-teman. Nah, ini masih ada informasi kenaikan. Berarti nanti masih ada perlawanan teman-teman. Namun di sini udah dekat area support. Oke, kalau kita perhatikan lagi di satu harinya. Oke, dia pelemahan. Kita pelan-pelan aja teman-teman karena ini kita bermain bukan cuman 10 sampai 20 menit namun sampai berapa jam ya? 4 jam teman-teman. Oke, 30 menit dia ada doji merah. Oke. Di sini saya mau entry buy teman-teman. Di sini saya mau entry buy selama 3 sampai 4 jam ke depan teman-teman. Oke, kita akan entry buy di sini 0,1. Oke. Kita buy di sini. Oke, jadi ini akun saya yang pertama teman-teman. Makanya saya entry dia di 0,1. Saya pakai swing. Saya mau entry lagi sekali lagi teman-teman. Jadi 2 kali. Kita buy lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan pasang area SL-nya. Oke, saya mau pasang SL-nya. Ubah order. Saya mau pasang area SL-nya kira-kira 20 pips teman-teman. 20 pips atau sekitar 30 pips lah, 30 pips kedua entry ini ya. Jadi kita lihat di sini ada di 1.0805 ya. Jadi kita kan entry buy ini berarti di bawahnya gitu. 05 berarti di bawah daripada ini ya. Di bawahnya lah 30 pips teman-teman. Oke. Berarti saya mau pasang di sini di 1.0775 teman-teman. 75 saya mau 30 pips seperti yang saya bilang. Oke, 74 ya. Oke, sini kan 06. Oke, langsung aja saya ubah teman-teman. Oke. Satu lagi kita pasang. Kita ubah. Sorry. 775, sorry. Ubah. Oke. Sama ya, udah kita samakan SL-nya. 774 ini ya. Sorry, kita rubah lagi. 774. Oke. Oke, jadi kalau mau menghitung teman-teman sekitar ini kan sekitar 30 pips nih yang mau kita ikhlaskan teman-teman. Jadi kita boleh hitung sendiri teman-teman berapa nanti kerugian kita kalau misalnya ini malah turun grafiknya ya. Ini kan kita ngambil buy. Kalau misalnya malah turun dia sampai 30 pips, berapa kerugian kita? Kita akan cek. Oke, di kalkulator trading ini kita akan cek teman-teman. Ini MetaTrader 4 Euro USD, kita tadi open 0,01 lot. Oke, kita akan hitung. Saya pakai yang 1:500 teman-teman. Kita hitung 0,1 lot. Oke, harga per pip itu adalah 1 teman-teman. Jadi misalnya kita tadi relakan 30 pip kali $1 teman-teman. Berarti $30 kita nanti akan rugi. Kali 2 lah, kan 2 enter kita berarti sekitar $60 teman-teman. Oke, saya sudah pikirkan itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau merelakan, kita harus pikirkan juga teman-teman. Apakah kita sudah siap dengan $60 gitu teman-teman. Oke, karena saldo saya di sini kita masih bisa lah ya, masih cukup. Saya tidak bilang banyak, namun masih cukup lah untuk mempertahankan ini. Jadi saya tidak perlu khawatir dengan entry
0,10 teman-teman. Jadi teman-teman sesuaikanlah dengan saldo kita teman-teman. Jangan sampai kita punya saldo seperti akun saya yang satu lagi, saldo kecil, entry segini ya mati kita teman-teman gitu. Oke, mungkin ini dulu teman-teman, nanti kita akan gabungkan videonya, kita akan lihat sekitar 4 jam ke depan ya. Oke, kita akan lihat, saya akan gabungin di sini, apapun hasilnya tetap akan kita tayangkan teman-teman, mau loss mau profit, teman-teman juga harus tahu gitu ya. Oke teman-teman, nanti kita akan sambung lagi. Terima kasih sebelumnya. A few moments later. Nah, jadi ini kondisi market di kemarin teman-teman. Makanya kenapa saya pertahankan dia sampai nginap ya. Saya biarkan dia sampai nginap dari Jumat sampai sekarang Senin. Karena kondisi market lagi buruk. Bisa teman-teman perhatikan di sini area spreadnya sangat melebar semua nih. Nah, termasuk euro juga yang biasanya hanya di bawah 10-an teman-teman. Nah, jadi itulah alasan saya kenapa sampai nginap beberapa hari gitu ya. Namun teman-teman ini bukan untuk ditiru karena resikonya cukup besar. Di sini saya lakukan seperti ini karena saya yakin dengan analisa saya teman-teman. Nah, saya hanya mengandalkan pola candle gitu dan area CNR teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman juga ketika sudah yakin silakan bantai gitu ya. Ketika belum yakin dengan analisanya bisa kita tetap entry teman-teman. Namun seperti ini, misalnya kita buat stop lossnya tapi dia lebih kecil lagi gitu. Maksudnya entah kita kasih $5 gitu dia. Jadi kembali ke kita masing-masing gitu teman-teman. Oke. A few moments later. Halo teman-teman semua, dimanapun berada, semoga kita pada sehat-sehat. Di sini kita mau lihat hasil daripada entry swing kita kemarin. Ini sudah berapa malam ya? Saya entry-nya Jumat, kenapa seperti ini sampai ke Senin ya? Jadi kemarin itu di saat saya entry, posisi market masih bagus-bagus saja teman-teman. Nah, sampai dia beberapa jam, ternyata ya kondisinya sangat parah gitu ya. Parahnya spreadnya sampai 100-an gitu. Jadi saya biarkan aja, saya tinggal. Nah, hingga saat ini saya perhatikan, kita lihat sama-sama. Di sini sudah lumayan hasilnya. Nah, jadi kemarin itu saya tidak cut loss karena kenapa? Karena saya yakin dengan analisa saya teman-teman. Saya hanya mengandalkan pola candlestick untuk tetap mempertahankan open posisi saya gitu ya. Memang di sini saya tetap pasang SL-nya karena saya bermain swing untuk jaga-jaga teman-teman. Namun sebenarnya saya sangat yakin dengan analisa saya, hanya mengandalkan pola candle teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini kita akan close-kan aja teman-teman. Kita akan close-kan udah lumayan sekitar $24. Oke, kita close-kan. Nah, jadi seperti itu. Ini akun yang pertama. Jadi seperti itu untuk bermain swingnya teman-teman. Nah, di pola candle kita memang wajib perkuat agar kita yakin dengan analisa kita teman-teman. Pola candle dan area-area SNR. Seperti itu. Jadi terkait dengan cara analisa itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar teman-teman. Semua itu tergantung daripada pola ataupun sistem trading kita, gaya trading kita itu bagaimana gitu dia. Jadi kira-kira seperti itu kalau kita bermain teknik di trading ini gitu ya. Kita harus yakin dengan analisa kita. Jadi bukan terkait salah atau tidaknya analisanya, namun apakah itu cocok untuk kita atau tidak gitu. Ketika cocok ya silakan dipakai, ketika tidak jangan dipakai gitu teman-teman. Nah, itu kembali ke gaya trading kita masing-masing. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih buat kita semua. Semoga kita tetap sehat. Doanya teman-teman juga dapat profit yang konsisten. Oke, salam sukses dan salam profit buat kita semua.